dengan NIM 2488215014. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari program studi pendidikan bahasa Melayu. Di sini saya akan membuatkan video tutorial uji pilot sampel test dengan SPSS. Video ini saya buat selaku untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah statistik pendidikan yang diampu oleh dosen saya, Bapak Senengko SPD MPD. Baik, untuk uji pilot sampel test yang kita butuhkan bahan-bahannya yang pertama adalah catatan. Di sini ada catatan pengambilan keputusan, baru contoh penelitian yang akan saya ambil, baru di sini ada hipotesis dalam penelitian yang akan kita uji. Baru tentunya ada SPSS dan ada Excel yang sudah ada 25 responden dan sudah ada pretest dan posttest dari hasil belajar menulis. Baik, kita mulai saja. Oke, jadi sebelum kita memulainya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar dari uji pilot sampel test dengan SPSS. Konsep dasar dari uji pilot sampel test adalah pilot sampel test digunakan untuk mengetahui nih teman-teman, apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai sebelum pretest, kemudian dikasih treatment yaitu metode ajar yang baru, sesudah itu disebut dengan post-test dengan responden yang sama. Tadi kan di Excel saya sudah ada data 25 responden dan sudah ada pretest dan post-testnya. Baik, kemudian uji ini tentu digunakan pada dua data yang saling berpasangan. Data harus berdistribusi normal teman-teman karena termasuk ke uji parametrik. Maksud dari data harus berdistribusi normal ini juga tidak boleh sembarangan, kita harus masukkan juga ini ke SPSS teman-teman. Jadi untuk mengecek apakah data dari 25 responden yang sudah ada pretest dan posttestnya itu apakah berdistribusi normal. Baik, kita cek saja langsung ya teman-teman. Kita ke Excel, kita copy saja teman-teman. Oke, kita copy saja sampai ke sini. Kita copy, kemudian kita ke sini tadi ya, kita masuk ke sini. Oke, kita paste, kemudian kita ke variable view, name-nya ini kita ganti pre, dan ini kita ganti post. Labelnya ini kita buat pre-test dan post-test. Baik, baru kita ke data view lagi, kita ke analisis, baru deskriptif, baru kita ke deskriptif, baru ekspor. Oke, ini harus kita kesinikan dulu pretest dan posttestnya, kita ke dependent list dulu teman-teman. Baru teman-teman kita ke sini ke plots dulu karena kita harus mencetak ini teman-teman, normality plot with text. Kita ini baru kita continue. Oke, baru kita kita bacanya teman-teman untuk lebih mudah itu di test of normality. Jadi di sini karena respondennya 25, jadi kita baca aja saja langsung ke Spiro-Wilk. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Spiro-Wilk ini diperoleh nilai signifikasi pretest sebesar 0,63 dan posttest sebesar 0,61. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pretest dan posttest berdistribusi normal. Dengan demikian, data memenuhi syarat untuk analisis menggunakan pilot sample test. Karena data signifikasi dari uji normalitas lebih besar dari 0,05, maka sudah memenuhi syarat untuk uji pilot sample test. Oke, baru kita langsung masuk saja ke catatan kita tadi di Word. Contoh penelitian saya di sini adalah pengaruh metode Think File Share terhadap hasil belajar menulis pantun bahasa Melayu. Saya di sini
metode think, pay, share. Kemudian hipotesis nolnya, tidak terdapat perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan metode think, pay, share. Oke, baik. Karena saya sudah menjelaskan, di sini kita akan menguji apakah think, pay, share ini efektif dalam menulis pantun pada siswa kelas 8 SMPN Negeri 9 Kandis. Baik, kita ke Excel. Ini datanya ada pretest dan post-testnya sebelum dan sesudah. Kita copy saja terlebih dahulu. Oke, baik, kita Ctrl C kan, baru kita ke SPSS lagi. Ini sini biar lebih mudah ya teman-teman. Kita paste. Oke, kita ke variable view nih. Ini post pre-test dan post-test. Oke, kita kembali ke sini data view. Baik, kita kembali ke analisis karena kita ingin uji pilotnya. Kita ke complements, baru kita ke nih pilot sample test karena kita tadi ingin ke pilot sample test. Baik, kita ketekan, baru seperti biasa ini kita pindahkan dulu. Baru kita okekan. Oke, di sini sudah ada output dari ketiganya. Dan saya juga karena ini video tutorialnya, tentu saya sudah menyiapkan nih teman-teman catatan untuk menganalisis ketiga tabel tersebut. Baik, kita ke catatan saya analisis. Ini sudah saya pindahkan ya teman-teman ke sini nih. Baik, di sini saya sudah melakukan analisis teman-teman, karena video tutorialnya tentunya saya buat untuk memudahkan teman-teman dalam menganalisisnya. Jadi tiga tabel sini sudah saya analisis di Word saya. Jadi ini pilot sample test pertama itu teman-teman. Tabel ini menunjukkan statistik berdeskriptif dari nilai pretest dan posttest. Diketahui bahwa rata-rata atau mean dari pretest adalah 66,20 dengan jumlah responden atau N sebanyak 25. Kemudian rata-rata dari posttest sebanyak 81,5200 dengan responden 25. Baik, ini sudah tahu kita berapa rata-rata dari posttest dan pretest. Kemudian kita masuk ke data output yang kedua. Ini sudah saya pindahkan juga ke sini ya teman-teman. Interferensi output kedua atau pair sample test correlation. Di sini yang sudah kita ketahui bahwa jumlah respondennya tetap 25. Kemudian nilai korelasinya dari keduanya ada 0,996. Tentunya ini sudah lebih besar dibandingkan R tabel teman-teman. Syarat pengambilan keputusan signifikannya harus 0,5, sedangkan ini adalah 0,00. Artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara nilai pretest dan posttest. Nilai korelasi sebesar 0,996 menunjukkan bahwa kedua data memiliki hubungan yang sangat tinggi. Catatan yang perlu kita ketahui bahwa pada uji pilot sample test, tabel korelasi ini hanya informasi tambahan saja teman-teman. Penentuan ada atau tidaknya pengaruh tetap dilihat dari tabel pretest pilot sample test atau output yang ketiga yang ada di sini teman-teman. Di sini. Oke, nih. Ini dia pilot sample test. Ini tadi yang kedua dan ini yang pertama. Dan untuk menentukan apakah ada hubungannya tetap di pilot sample test. Baik, analisisnya yang sudah saya lakukan tadi teman-teman. Oke, di intervensi output ketiga atau pilot sample test diketahui bahwa signifikasi to tyrantnya itu adalah 0,00.
Signifikasi total rate-nya ada di 0,00 dan nilai tersebut lebih kecil tentunya dibandingkan 0,5. Jadi maka H1 diterima karena tadi apa di H1-nya bahwa H1 terdapat perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan metode ThinkSpy. Mengapa saya dapat mengatakan bahwa H0 ditolak sedangkan H1 diterima? Karena kita dapat melihat di dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikasi two-tailed lebih kecil dibandingkan 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar menulis pantun bahasa Melayu pada data pretest dan posttest. Yang kedua, jika nilai signifikan two-tailed lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar menulis pantun bahasa Melayu pada data pretest dan posttest. Di sini kita bisa mengambil keputusan nih teman-teman. Berdasarkan uji pilot sample test, signifikan two-tailed adalah 0,00, nih 0,00 atau ini 0,00 lebih kecil dibanding 0,5, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian teman-teman, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar menulis pantun bahasa Melayu pada saat pretest dan posttest. Hal ini menunjukkan tentunya bahwa metode Think Pair Share atau TPS berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar menulis pantun bahasa Melayu. Jadi metode ini bisa diterapkan pada guru dalam membuat materi menulis pantun. Sekian dari video tutorial uji pilot sample test. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.